saat ini sudah mulai masuk ke dalam musim konsolidasi perusahaan telco? Ya, yang dinanti-nantikan pelaku pasar sejak Desember 2020 akhirnya terrealisasi juga ya. Indosat akhirnya merger dengan Hutchison 3. Nah, ini memang hal ini sejalan dengan dimulainya implementasi dari Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja. Karena kita tahu kan sejak bulan Oktober tahun lalu kan pemerintah mulai secara bertahap mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja, salah satunya di bidang pos, telekomunikasi, dan jasa telepon. Nah, Mhm. untuk telekomunikasi ini diperlukan konsolidasi bisnis untuk mencapai efisiensi. Kalau di telekomunikasi supaya mencapai efisiensi di bidang tarif, termasuk di dalamnya Mhm. sektor menara tuh. Nah, menara telekomunikasi yaitu sharing infrastruktur. Maksudnya berbagi infrastruktur menara untuk mencapai skala ekonomis, skala efisiensi paling optimal. Baik. Mas Steven, kalau kita lihat juga dari manfaat konsolidasi perusahaan telekomunikasi ini kan ada paling tidak untuk mengurangi biaya, meningkatkan pendapatan, menarik kemitraan dan juga peningkatan economic of scale-nya sendiri ke depan seperti apa. Nah, untuk contoh kasus nih Indosat dan Tri, nanti apakah ini akan benar-benar banyak menghemat biaya operasional begitu karena sudah merger dan meningkatkan laba atau seperti apa? Ya, dalam pandangan kami sih tentunya pasti Mhm. akan tercipta efisiensi atau penghematan biaya operasional, tapi mungkin akan diraih dalam 2 sampai 3 tahun ke depan sih. Karena kalau kita berkaca dari kasus merger XL dan Axis pada tahun 2014 lalu kan tercermin pada kinerja operasionalnya si XL Axiata Mhm. pada baru 5 tahun kemudian, yaitu tahun Baik. 2019. Laba bersihnya kan baru meningkat signifikan. Kenapa? Karena dibutuhkan penyatuan spektrum atau pita frekuensi yang satuannya Mhm. megahertz. Jika Indosat dan Tri mulus rencananya kan butuh persetujuan pemerintah, Kemenkominfo kan diinfokan akan ditinjau ulang mengenai penataan ulang frekuensi atau ketercukupan, maksudnya kemampuan dalam mensuplai pita frekuensi, apakah perlu ada yang dikembalikan ke pemerintah atau tidak. Jika semuanya lancar, itu pun juga masih perlu konsolidasi gitu. Jadi akan efisiensinya at least baru terasa di tahun 2023. Cuma kalau Hmm. secara pendapatan, top line ya pendapatan ya langsung terasa karena menjadi gabungan saja antara Indosat dengan Tri. Yang Indosat sekitar 30 triliunan ya, Tri 15 triliunan, ya udah tinggal digabungin menjadi 45 triliun. Itu pun sesuai dengan petunjuk dari petinggi dari OOR itu sendiri kan. Langsung kita jawab nih pertanyaan dari Sobat Cuan kita yang pertama. Ini katanya perusahaan telco lagi marak ekspansi ke digital, misalnya kayak TLKM melalui MDI-nya. Nah ini analisanya seperti apa nih terkait dengan ekspansi emiten-emiten telco ini, Mas Steven? Ya baik. Eh, Telkom Indonesia, Telkom ini memang paling agresif banget ya kalau disuruh dalam hal investasi di startup perusahaan. Ya kan berinvestasi di Gojek, Link aja. Mestinya yang patut dicermati itu dilihat break even point-nya atau titik impas pengembalian investasinya dia itu berapa. Ya kayak di Gojek kan investasi sekitar 3 triliun. Dia bisa Mhm. kembali dalam berapa tahun gitu. Yang paling penting itunya. Karena biasanya perusahaan telco ini kan cuma invest sesaat aja. Dia setelah break even kan sudah di, 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 divestasi itu istilahnya. Jadi yang paling penting tuh tingkat pengembaliannya berapa persen, bisa melebihi suku bunga perbankan atau obligasi atau tidak, dan dalam berapa tahun. Memang satu-satunya emiten yang paling agresif cuma Telkom aja sih. Kalau Indosat sama Excel kan tidak begitu ekspansif di bidang startup ini. Itu kan memang sesuai dengan visi misi Telkom, dia bukan ingin menjadi perusahaan telekomunikasi, tapi menjadi perusahaan digital bisnis. Makanya dia kan ekspansi di Allo Dokter, Gojek, Link Aja, dan lain sebagainya gitu. Mhm, benar ya, berarti memang masih banyak sepertinya ya kalau telekomunikasi itu memang masih dirajai begitu oleh Telekomunikasi Indonesia sendiri. Dan prospeknya gimana nih untuk TLKM, Mas Steven? LKM ini masih prospek positif ya.
Seiring Mhm, dia untuk dalam jangka pendek ini kan dua penopang utamanya yaitu Telkomsel dan IndiHome. mhm. Telkomsel kan di bidang mobile broadband, data seluler handphone kan masih kuat tuh. Apalagi seiring dengan peningkatan jaringan 5G. Yang kedua IndiHome. IndiHome-nya Baik. kan fixed broadband seiring dengan internet rumahan yang semakin kencang. Jadi dalam pandangan kami, walaupun kelak pekerja kantoran sudah boleh bekerja ke kantor, kemudian anak-anak sekolah sudah boleh masuk, orang sudah boleh tidak tinggal di rumah. Istilahnya kalau tinggal di rumah kan butuh internet rumahan tuh, macam Mhm. IndiHome misalkan atau Biznet atau First Media. Tapi saya kira ini pasti menjadi lifestyle, terjadi pergeseran gaya hidup. Jadi maksud saya internet rumahan itu pasti tetap dibutuhkan walaupun Baik. orang-orang mobilitasnya sudah meningkat Para gitu. sobat cuan kita ini pilihan terbaik yang masih punya potensial upside bagus untuk dikoleksi ini stock picknya yang mana nih dari Mas Steven? Saham telco yang sesungguhnya punya potensi upside tinggi dan didukung dengan harganya yang masih murah secara valuasi sesungguhnya XL. XL. Mhm, Lagi karena dengan efek merger antara Indosat dengan Tri ini untuk optimalisasi efisiensi dari infrastruktur atau jaringan mereka kan butuh waktu. Ini kesempatan buat Excel untuk mengembangkan bisnisnya. Maksudnya untuk mhm, dapat mengambil peluang dari potensi, misalkan potensi pelanggan yang ingin bermigrasi misalkan karena gangguan sinyal atau pelanggan-pelanggan baru yang sebelumnya belum punya paket data. Karena kita lihat dengan mergernya Indosat dan Tri ini bakal berkurang satu kan pemain mhm, operator telco di Indonesia. Jadi dia bakal efisiensi, alhasil perang tarif harga sudah agak berkurang karena kan dalam 2 tahun terakhir kita lihat perang tarif harga cukup sengit tuh, sehingga kita lihat emiten segede Telkom Telkom pun melalui Telkomsel ya kan maksudnya laporan keuangannya Telkomsel kan ada juga itu sampai berkurang tuh margin margin laba mhm. usahanya. Berarti kan dia goyang juga tuh secara bisnis. Nah, diharapkan perang tarif harga ini bisa berkurang. Jadi membuat membuat tarif data ini menjadi Mhm, lebih terjangkau bagi masyarakat, lebih affordable. Jadi masyarakat yang biasanya misalkan yang menumpang wifi di kafe atau di mall atau di tempat publik atau di baik. taman-taman kota diharapkan dia berlangganan data seluler nih. Nah, Mhm, dengan data seluler dengan tarif data yang lebih murah, diharapkan pendapatan dari emiten telco naik, alhasil berdampak positif bagi kenaikan harga sahamnya. Nah, yang baik. Ini masih berarti menarik, yang masih mhm, baik. Masih yang menarik masih punya berarti ruang pertumbuhan pilihannya ini masih Excel. di Excel Axiata yang secara year to date naik 9,16%. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.